Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Obrol Hukum ya, radarindonesianews.com. Kita masih bersama Profesor Dr. Elsa Sharif, pengacara kondang yang sudah menasional. Nah, untuk termin berikut kita akan bertanya-tanya nih. Ada berkembang di masyarakat, Prof. Mengapa hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas? Bagaimana nih Prof melihat ini? Iya memang banyak terjadi hal-hal itu, tetapi tidak semuanya ya. Saya banyak mengalami sesuatu yang saya alami bisa sukses. Tentu ada teknik-tekniknya tertentu dan bukti-bukti yang sangat kuat untuk bisa membantu klien kita mencapai keadilan. Tetapi ada hal-hal yang memang pertama klien kita juga nggak jujur, ya, sehingga strategi kita salah. Juga karena itu saya selalu minta kejujuran dari klien. Dan kemudian memang benar berjuang sampai capek rasanya hati saya itu. Bagaimana membantu klien, kemana buntu, kesini buntu, ya karena oknum mereka ini ya manusia yang sifatnya tidak mengerti tidak mengerti tugasnya, yang harus membantu korban, membantu orang yang terzolimi, yang mana orientasinya uang saja, materi. Jadi memang itu berat karena itu sifat manusia sih. Tentunya pimpinan-pimpinan ini juga harus bisa menumpas oknum-oknum seperti ini. Dan memang kita misalnya kepolisian, saya rasa kepolisian juga sudah ada namanya Kompolnas, Irwasum, terus adanya Propam, Polda dan segalanya sebetulnya udah cukup memadai untuk mengatasi hal ini, walaupun ya kadang-kadang satu jalur itu masih seperti itu. Dan juga kadang-kadang kasusnya ini ada sangat petinggi itu intervensi. Memang sebetulnya nggak boleh. Kemungkinan itu ya. Iya, sebetulnya tidak boleh, tapi nyatanya ada untuk kepentingan tertentu sehingga intervensi itu terjadi, dan orang yang mencari keadilan setengah mati untuk hal ini. Nah, untuk kejaksaan kan sudah ada Jamwas, yang bisa dilaporkan, tapi kan tentunya Jamwas itu udah punya aparat yang lain, aparatnya, sehingga kalau ada laporan bisa cepat turun tangan, jangan kelamaan, karena kan seluruh Indonesia, jadi harus bisa bagaimana membuat laporan itu cepat ya. Dan kemudian di kehakiman itu ada namanya KY, Badilum, terus ada juga namanya hakim pengawas, tapi saya rasa masih kurang memadai. Kalau menurut Profesor, karena banyak sekali hal-hal ini jarang bisa ditindas, sehingga akhirnya terbuka-buka ini kan karena Kejaksaan Agung, terus kemudian karena ini KPK, jadi bagaimana ya, susah juga saya. Jadi karena seperti tumpang tindih kita sendiri juga orang yang mencari keadilan, jadi mendapatkan jalan-jalan buntu. Itulah kita, insya Allah oknum-oknum seperti itu kalau nggak bisa dihukum di dunia dihukum oleh Allah. Iya Bu, fakta di lapangan ketika klien menghadapi persoalan hukum baik itu pidana dan perdata, kan dalam segi ekonomi mereka nggak punya dana Bu. Apa sih yang bisa Ibu lakukan terhadap klien semacam ini? Ya nggak punya dana sih, kita kan kalau hukumnya jelas, dasar hukumnya jelas, kita tetap bantu.
ya tentunya sesuai prosedur dan biasanya lama, tapi ya kita bantulah semaksimal mungkin. Mungkin operasionalnya saya yang nanggung, operasional lawyer saya, terus fotokopi saya yang nanggung, materai saya yang nanggung. Nah mereka mungkin nanggung waktu pendaftaran perdatanya, kan nggak terlalu mahal, mungkin 2 juta, 3 juta, atau paling maksimum 5 juta. Klien yang menanggung ya? Iya, nanti pidana kan nggak bayar. Nah, tapi operasionalnya semua saya bayar, fotokopi. Fotokopi kadang-kadang banyak sekali tuh. Jutaan juga fotokopi. Karena banyaknya berkasnya. Berkas ya. Oke, tapi tetap Ibu secara maksimal tetap membantu. Tetap membantu karena kan memang ada dasar hukumnya. Kalau saya tinggal udah nggak melihat bisa bagaimana apa-apa, dasar hukumnya ya. saya tulis surat kemana-mana, capek ya tulis surat mohon perlindungan hukum, mohon perlindungan hukum. Mungkin saya terkenal dengan lawyer yang mohon perlindungan hukum kali. Oke Bu, ini terakhir nih Bu nih. Menurut Ibu, apakah sistem hukum kita ini di Indonesia sudah cukup transparan dan adil? Saya nggak bisa bilang begitu ya. Banyak sekali. Bagaimana tuh saya bilang ya itulah harus dibersihkan dari oknum-oknum, adanya intervensi dari atasan sehingga tajamnya ke bawah, ke atas jadi tumpul yang demikian. Tetapi kita nggak boleh apatis karena tetap optimis ya. Tetap optimis ya. Dan saya percaya orang-orang yang zolim. Saya sendiri ngalamin, lihat sendiri bahwa orang yang zolim itu kena tuh semuanya. Walaupun saya jengkel, nggak bisa ngelawan, itu sayanya sangat kecewa. Bersama-sama klien saya juga kecewa, tapi klien saya tidak komplain sama saya. Memang kita semua sudah Ibu lakukan, sudah dilakukan, tapi memang dari sananya yang ada ketidakberesan bukan di iya, pihak dan mereka Ibu, tahu ya. saya transparan kalau kerja supaya jangan ada ya Ibu yang kenyataan begitu Bu ya, yang akhirnya mereka yang zolim mendapatkan semacam apa gitu ya. Iya, dia ditangkap, musibah dan semuanya. Terus ada yang meninggal kecelakaan, aduh saya ngeri banget deh. Jadi saya percaya sekali dengan Allah. Saya benar keadilan. Jadi walaupun saya tidak mengumpat, depan kita mengelus dada, aduh kan gimana ya. Saya kadang-kadang capek benar untuk membantu itu, tapi memang apa daya ya kita sudah tulis surat kemana-mana, mengalami jalan buntu, dan klien kita juga sudah tahu hal itu. Oke, baik Bu. Ya pemirsa, kita sudah dengarkan bagaimana pandangan Profesor Dr. Elsa terkait dengan mandul, terkait dengan tajam dan tumpulnya hukum ya. Bu Elsa, mohon memberikan motivasi kepada pemirsa dan juga para pengacara muda. Silakan Bu. Ya, kita kalau sudah niatnya ingin menjadi seorang lawyer atau advokat, kita harus benar-benar ini passion kita, sehingga kita mencintai pekerjaan kita. Kalau kita mencintai pekerjaan kita, kita akan melakukan pekerjaan sebaik-baiknya. Dan harus hati-hati, tadi saya bilang, direkam, difoto, dan kemudian janganlah kita menjadi alat untuk sebagai markus. Nantinya bahaya. Saya kalau ada orang nawar-nawarin saya, ini nanti saya bantu ini, saya malah takut. Saya bilang kalau kamu kebongkar, kamu ketangkep, nanti kamu bilang saya pernah berhubungan dengan dia, waduh, malah petaka bagi saya. Ya udah, saya lurus-lurus aja. Memang itu yang saya bilang, sampai napas pun saya sesak melihat ketidakadilan, tapi tidak semuanya gitu loh. Kadang-kadang lancarnya hakimnya baik,
polisinya baik, ya itu. Tapi saya juga ngalamin, ada klien saya Ibu Lanis itu masalah tanah, dia punya sertifikat, contohnya yang istilah ada sertifikat terbang itu. Jadi tanahnya dia, sertifikat terbang ditaruh di tanah dia. Terus dengan cara dia melakukan gugatan pura-pura. Yang itu yang sekarang saya lagi bikin hukum acara pengadilan khusus tanah. Itu. Dan kita sudah lapor polisi. Nah, lapor polisi, terus kita sudah di BPN sudah rapat komplit, BPN pusat sudah rapat atas pengaduan klien saya, dan saya rapat semuanya kayaknya oke deh. Tapi nyatanya ternyata sertifikat terbang itu disahkan, kan double, berarti kan double. Ini kan terbitan BPN juga. Nah, klien saya malah dilaporin lagi. Jadi, nah ini kasus-kasus tanah ini yang memang berat. Kita di posisi benar, tapi kemudian direkayasa BPN juga, yang oknum BPN yang lakukan itu, sehingga klien kita juga jadinya dilaporin, jadi bisa-bisa jadi tersangka juga. Jadi pengusaha-pengusaha ini yang kurang ajar juga, yang mafia. Itulah yang namanya mafia tanah, karena oknum dari BPN bekerja sama dengan pengusaha yang zolim ini. Oke, ya. Pemirsa dan pencinta hukum ya di tanah air, sudah kita dengarkan bagaimana penjelasan dari pengalaman ya, kemudian bagaimana tanggapan beliau terhadap tajam dan tumpulnya hukum, dan juga pesan-pesan kepada rekan pengacara muda, hendaklah tetap semangat dan pegang prinsip keadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.